Seorang OB dihina, diremehkan, sering disakiti dan dipecat dari pekerjaannya karena telat masuk kerja 1 menit. Tapi sebulan kemudian bos janda cantik merasa kesepian, dan membuat bos cantik itu jatuh cinta setengah mati. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Andre hanyalah seorang office boy di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Setiap hari ia datang paling pagi, sebelum karyawan lain berdatangan dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Andre dengan seragam abu-abu sederhana yang mulai pudar warnanya, langsung mengambil sapu, mengepel lantai, membersihkan kaca, hingga menata ruangan rapat agar siap dipakai. Pekerjaan itu tampak sepele bagi sebagian orang, namun bagi Andre, itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan dengan hati. Ia percaya, meski hanya seorang OB, keberadaannya tetap penting. Ia yang memastikan ruangan selalu rapi, meja kerja karyawan bebas debu, dan kopi hangat tersedia setiap kali rapat dimulai. Namun, pengorbanannya jarang sekali dihargai. Si OB datang. Hati-hati, jangan sampai lantainya licin. Nanti bos besar jatuh, bisa-bisa kau yang kena marah. Ujar salah seorang staf marketing sambil tertawa. Yang lain ikut terkekeh, menatap Andre seolah ia bukan bagian dari mereka. Andre hanya tersenyum kaku, menahan rasa perih di hatinya. Bahkan atasan pun sering meremehkannya. Suatu kali, ketika ia terlambat menyajikan kopi ke ruang rapat karena lift macet, seorang manajer berkata dengan nada sinis, "Kopi saja lama. OB macam apa kau ini? Kalau pekerjaan kecil saja tak becus, lebih baik cari kerja lain saja." Kalimat itu menusuk, tapi Andre menunduk dalam, tidak berani membalas. Meski sering diperlakukan begitu, Andre tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam amarah. Ia tahu, kemarahan hanya akan membuatnya kehilangan pekerjaan yang ia butuhkan demi bertahan hidup bersama adiknya yang masih kecil. Ia memilih diam, bekerja dengan sabar, dan menelan semua hinaan yang datang silih berganti. Di jam istirahat makan siang, ketika karyawan lain berkumpul sambil bercanda, Andre lebih sering menyendiri di pojokan. Kotak bekalnya hanya berisi nasi dengan telur dadar atau tempe goreng. Kadang ia menjadi bahan ejekan. Wah, makanannya standar banget. Pantas saja badannya kurus. Nggak kayak kita yang tiap hari makan enak. Celetuk seorang staf lain. Andre hanya tersenyum. Meski dalam hatinya ia ingin sekali merasakan makan di restoran mewah seperti mereka. Namun di balik semua itu, Andre memiliki satu hal yang membedakannya dari banyak orang, ketulusan. Setiap kali Karina, bos cantik sekaligus janda muda pemilik perusahaan, membutuhkan sesuatu, Andre selalu sigap. Ia menyiapkan berkas, membantu membawakan tas, bahkan rela pulang larut hanya untuk memastikan semua pekerjaannya selesai. Tapi tetap saja, di mata Karina, ia hanyalah seorang OB biasa, tak lebih dari seorang pekerja rendahan. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Andre masih berada di kantor. Tangannya yang kasar karena kerja keras tetap cekatan mengelap meja rapat. Ia memandang pantulan dirinya di kaca jendela gedung tinggi itu. Di dalam hati ia berbisik, "Aku memang hanya OB, tapi suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa harga diriku lebih tinggi dari semua hinaan ini." Andre tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya akan segera berubah. Apa yang ia anggap sebagai penderitaan hari ini, akan menjadi jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Pagi itu hujan turun deras sejak subuh. Andre sudah bangun lebih awal. Namun ia harus menunggu bus kota yang terlambat datang karena jalanan tergenang air. Dengan seragam OB abu-abu yang mulai lusuh, ia berlari menembus gerimis setelah turun dari bus, berharap masih sempat tiba tepat waktu. Napasnya terengah-engah ketika sampai di lobi gedung perusahaan. Sepatu hitamnya yang sudah usang basah kuyup. Ia menekan jam absensi. Angka digital menunjukkan pukul 8.01. Hanya terpaut 1 menit dari jam masuk. Namun, 1 menit itulah yang akan mengubah nasibnya. Belum sempat menaruh tas kecilnya, suara ketus terdengar dari balik meja resepsionis. "Wah, si OB telat juga ya?" katanya rajin,
Tapi ternyata sama saja, ucap salah satu staf dengan nada meremehkan. Andre hanya menunduk, memilih tidak menanggapi. Ia langsung menuju ruang kerja untuk mulai mengepel lantai yang sudah dipenuhi jejak sepatu para karyawan. Namun nasib buruk belum berhenti di situ. Saat Karina, bos cantik yang dikenal tegas dan perfeksionis, memasuki kantor, matanya langsung menangkap Andre yang sedang sibuk bekerja. Wajah Karina tampak masam. Ia baru saja kehilangan salah satu proyek penting karena keterlambatan tim, sehingga suasana hatinya sudah tidak baik sejak pagi. Melihat Andre terlambat menjadi alasan sempurna untuk melampiaskan emosinya. Andre! Suara Karina menggema di seluruh ruangan. Semua karyawan langsung terdiam, memandang ke arah mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Andre menghentikan gerakannya, berdiri tegak dengan kepala tertunduk. Kau tahu jam berapa sekarang? Tanya Karina dengan nada dingin. Andre menelan ludah. Maaf, Bu. Saya telat 1 menit karena bus. 1 menit? Potong Karina dengan suara meninggi. Apa kau pikir perusahaan sebesar ini bisa berjalan dengan keterlambatan 1 menit? Kalau semua karyawan datang telat 1 menit, apa jadinya perusahaan ini? Beberapa staf menahan tawa. Sebagian lain berpura-pura sibuk dengan komputer mereka padahal diam-diam memperhatikan. Andre merasakan pipinya panas, bukan hanya karena marah dimarahi, tapi juga malu karena semua orang menyaksikan. Mulai hari ini, kau tidak perlu datang lagi. Kau dipecat, kata Karina tegas, tanpa memberi kesempatan Andre menjelaskan. Ruangan itu hening. Andre menundukkan kepala, menahan napas panjang agar air matanya tidak jatuh. Ia ingin sekali membela diri, mengatakan bahwa ia tidak pernah lalai sebelumnya, bahwa selama ini ia selalu bekerja lebih keras daripada siapapun. Namun kata-kata itu hanya berhenti di tenggorokannya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang pernah diberikan, jawab Andre lirih. Ia meletakkan kain pel dan embernya, lalu berjalan pelan keluar ruangan. Langkahnya terasa berat, seakan setiap tatapan sinis karyawan menusuk punggungnya. Di koridor, ia berhenti sebentar, menatap seragam lusuhnya. 1 menit, hanya 1 menit, dan aku kehilangan segalanya, pikirnya getir. Di luar gedung, hujan kembali turun deras. Andre berdiri di bawah atap, menatap kosong jalanan yang becek. Ia merasa dunianya runtuh. Pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi dirinya dan adiknya yang masih kecil. Bagaimana ia harus bertahan sekarang? Namun di balik kesedihan itu, ada keteguhan yang tak padam. Andre menggenggam erat tas kecilnya, menatap langit mendung. Aku akan tetap berdiri. Aku pernah jatuh hari ini, tapi bukan berarti aku akan selamanya terinjak. 1 menit mungkin telah merenggut pekerjaanku, tapi tidak akan merenggut harga diriku. Ia tidak tahu, keputusan singkat Karina yang penuh emosi itu kelak akan menjadi titik balik yang menghubungkan takdir mereka berdua. Hari-hari berlalu tanpa Andre. Pada awalnya, Karina merasa tidak ada yang berubah. Pekerjaan kantor tetap berjalan. Karyawan masih sibuk dengan deadline, dan OB baru sudah menggantikan posisi Andre. Namun semakin lama, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa Karina abaikan. Setiap kali ia masuk ruang kerjanya, meja tidak lagi tertata seindah biasanya. Vas bunga memang ada, tetapi seringkali airnya sudah keruh. Kopi yang dibawa OB baru terasa hambar, tidak pernah pas dengan seleranya. Bahkan ketika ada berkas yang harus dipindahkan mendadak, tidak ada lagi orang yang dengan sigap datang tanpa diminta. Karina mulai menyadari, Andre yang dulu hanya dianggap sekadar OB, ternyata punya arti lebih. Ia bukan hanya pekerja kasar yang membersihkan lantai, melainkan sosok yang diam-diam selalu ada di saat ia membutuhkan. Andre tahu kapan ia lelah, kapan ia butuh kopi hangat, bahkan tahu kapan ia ingin ruangan rapat benar-benar rapi agar tidak dipermalukan di depan klien. Di rumah pun, rasa sepi itu semakin terasa. Karina yang baru beberapa bulan menjadi janda, terbiasa dengan kesibukan kantor yang membuatnya melupakan kesendirian. Namun kini, tanpa Andre, seakan ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Suatu malam, Karina pulang lebih larut dari biasanya.
Hujan turun deras, dan ia masuk ke rumah dengan tubuh lelah. Biasanya, Andre selalu siap membantunya membawa tas atau payung hingga ke depan pintu, meski itu bukan bagian dari tugasnya. Ia melakukannya dengan tulus, seolah mengerti bahwa Karina butuh ditemani, meski hanya dalam hal kecil. Kini, ia hanya bisa membuka pintu rumah sendirian, mendengar gema langkahnya sendiri yang terasa sunyi. Di kantor, karyawan mulai membicarakan hal itu. Sejak Andre dipecat, suasana agak beda ya, celetuk salah seorang staf. Iya, meski dia cuma OB, entah kenapa kayak ada yang kurang, sahut yang lain. Karina mendengar percakapan itu secara tidak sengaja. Ia tidak berkomentar, tetapi dalam hatinya ada rasa yang mengganggu. Suatu sore, Karina duduk sendirian di ruang kerjanya setelah rapat panjang. Ia menatap kosong keluar jendela. Hujan rintik-rintik jatuh membasahi kaca. Ingatannya melayang pada Andre. Bagaimana ia dulu selalu menyodorkan tisu tanpa diminta ketika Karina bersin. Atau bagaimana ia dengan cepat mengganti proyektor rusak sebelum rapat dimulai. Hal-hal sepele yang seringkali tidak dianggap penting. Namun justru itulah yang membuat Karina selalu merasa terbantu. Karina menggenggam secangkir kopi yang rasanya tidak enak sama sekali. Bibirnya bergetar pelan. Kenapa aku merasakan ini? Kenapa aku merasa kehilangan seseorang yang hanya seorang OB? Dalam kesunyian itu, Karina mulai merenung. Ia teringat bagaimana wajah Andre menunduk ketika dipecat. Bagaimana tatapan matanya yang penuh kesabaran meski dihina di depan banyak orang. Ada sesuatu di dalam hati Karina yang mulai menyesal. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, Karina sadar bahwa ia telah bertindak gegabah. Memecat Andre hanya karena 1 menit keterlambatan mungkin adalah keputusan terbesar yang salah dalam hidupnya. Sebab kini, kantor dan rumahnya tidak hanya kehilangan seorang OB, tetapi juga kehilangan sosok yang selalu ada tanpa pamrih. Malam itu, di balik keheningan rumah megahnya, Karina berbaring di ranjang besar yang dingin. Hatinya gundah. Ia merasakan kesepian yang tidak bisa ia isi dengan tumpukan berkas, rapat, atau pesta perusahaan. Ada satu bayangan yang selalu muncul. Sosok sederhana bernama Andre, pria yang selama ini ia pandang rendah, tetapi justru membuat hidupnya terasa lengkap. Sore itu, langit kota mendung berat, seolah menahan hujan yang sebentar lagi turun. Karina baru saja pulang dari kantor setelah rapat melelahkan. Ia menurunkan kaca mobil mewahnya untuk menyapa satpam rumah, ketika pandangannya terpaku pada sosok yang berdiri di depan gerbang. Seorang pria muda dengan seragam abu-abu lusuh berdiri kaku sambil memeluk kantong belanja plastik berwarna putih. Wajahnya tampak letih. Rambutnya sedikit basah terkena gerimis. Karina mengernyit, mencoba memastikan. Dan benar, itu Andre. Andre? Suara Karina tercekat, bercampur antara terkejut dan tidak percaya. Ia segera keluar dari mobil, melangkah mendekat dengan tumit sepatunya yang beradu dengan basah jalanan. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Andre menunduk, tidak berani menatap Karina lama-lama. Maaf, Bu, saya tidak berniat mengganggu. Saya hanya lewat. Kebetulan rumah ibu dekat dengan apotek. Saya membeli obat untuk adik saya, ucapnya lirih, sambil sedikit mengangkat kantong belanja di tangannya. Karina terdiam. Selama ini, ia hanya tahu Andre sebagai OB yang rajin dan sabar, tetapi tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ada rasa penasaran sekaligus iba yang muncul begitu melihat wajah Andre yang tampak sangat letih. Adikmu sakit? Tanya Karina pelan. Nada suaranya berbeda dari biasanya, lebih lembut. Andre mengangguk. Iya, Bu. Dia baru 5 tahun. Sejak beberapa hari ini demamnya tak kunjung turun. Saya hanya bisa memberinya obat warung, tapi tidak banyak membantu. Suaranya bergetar. Untuk sesaat, Karina merasa ada yang menusuk hatinya. Sosok Andre yang dulu ia pecat dengan kasar, kini berdiri di depannya sebagai seorang kakak yang berjuang keras. Ia melihat kilatan kelelahan di matanya, tapi juga keteguhan yang tidak biasa. Boleh aku tahu di mana rumahmu? Tanya Karina tiba-tiba. Andre terkejut. Rumah saya sederhana sekali, Bu. Saya tidak ingin merepotkan.
Namun Karina tidak membiarkan ia menyelesaikan kalimat. Tunjukkan jalannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan adikmu. Nada suaranya tegas, tapi bukan lagi tegas yang penuh kemarahan, melainkan penuh kepedulian. Andre ragu sejenak, lalu mengangguk perlahan. Dengan sopan, ia berjalan di samping mobil Karina untuk menunjukkan arah ke rumahnya. Perjalanan itu singkat, hanya beberapa gang kecil dari komplek perumahan elit Karina. Namun, kontrasnya begitu terasa. Dari rumah mewah dengan pagar tinggi, menuju ke sebuah rumah kontrakan sempit dengan dinding kusam dan atap seng yang bocor. Karina melangkah masuk, dan pemandangan di dalam membuat hatinya mencelos. Seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Andre buru-buru mendekat, meletakkan kantong obat, lalu mengusap kening adiknya dengan kain basah. Ini adik saya, Bu. Namanya Raffi. Ucap Andre lirih. Suaranya bergetar menahan emosi. Karina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, pria yang selama ini ia remehkan ternyata memikul beban sebesar ini. Seorang kakak yang rela bekerja apa saja demi adiknya yang sakit. Kenapa kau tidak membawanya ke rumah sakit? Tanya Karina dengan suara parau. Andre terdiam. Ia menunduk dalam, seakan malu mengakui kenyataan. Saya tidak punya cukup uang, Bu. Hening sejenak. Yang terdengar hanyalah suara hujan deras yang akhirnya jatuh di luar sana, menimpa atap seng rumah sederhana itu. Karina berdiri terpaku, hatinya bergejolak hebat. Untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal karena telah bersikap kejam pada Andre. Cepat bersiap, ujar Karina mantap. Aku akan membawamu dan adikmu ke rumah sakit sekarang juga. Andre terkejut, matanya membesar. Tapi, Bu, saya. Tidak ada tapi, potong Karina. Ambil jaketmu, angkat adikmu. Nyawanya lebih penting daripada gengsi atau alasan apapun. Andre menatap Karina lama. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok wanita itu bukan sebagai bos yang keras, tetapi sebagai manusia yang penuh empati. Dengan hati bergetar, Andre menggendong adiknya, lalu mengikuti Karina keluar rumah. Di bawah hujan deras, langkah mereka terasa berat. Tapi di dalam hati Andre, ada secercah cahaya yang mulai menyala. Cahaya harapan, bahwa mungkin, hidupnya tidak akan selamanya berada di bawah hinaan. Malam itu hujan turun semakin deras. Udara dingin merambat hingga ke dalam rumah kontrakan kecil yang ditempati Andre. Atap seng yang bocor membuat beberapa tetesan air menimpa lantai, membentuk genangan kecil. Lampu pijar kuning menggantung redup di langit-langit, memberikan cahaya samar. Karina berdiri kaku di ambang pintu kamar sempit itu. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan yang tersaji di depannya. Seorang anak kecil, mungkin baru berusia 5 tahun, terbaring lemah di atas kasur tipis yang sudah hampir sobek di beberapa sisi. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tubuhnya berkeringat karena demam tinggi. Andre duduk di samping anak itu, memeras kain basah di sebuah baskom kecil, lalu menempelkan kain itu di dahi sang adik. Gerakannya lembut, penuh kasih sayang. Ada rasa letih yang jelas terpancar dari wajah Andre, tetapi ia tetap berusaha tegar. Ini adik saya, Bu. Namanya Raffi. Ujar Andre lirih tanpa menoleh. Suaranya bergetar, seakan menahan beban yang begitu berat. Karina menutup mulutnya, menahan napas agar tidak pecah menjadi tangis. Hatinya terguncang hebat. Selama ini, ia hanya mengenal Andre sebagai OB yang selalu patuh dan pendiam. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Andre memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Orang tuamu, di mana mereka? Tanya Karina hati-hati. Andre menghela napas panjang. Ayah sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja. Ibu, menyusul beberapa tahun kemudian karena sakit. Sejak itu, saya merawat Raffi sendirian. Saya harus bekerja apa saja demi dia. OB adalah satu-satunya pekerjaan tetap yang saya punya. Tapi, Andre berhenti, menunduk, menatap tangan kecil adiknya. Sekarang saya bahkan kehilangan itu.
Kalimat terakhir membuat Karina terpaku. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Seakan sebongkah batu besar menghimpit hati. Ia teringat bagaimana ia memarahi Andre di depan banyak orang hanya karena 1 menit keterlambatan. 1 menit yang ternyata bisa berarti perbedaan antara seorang kakak yang bisa pulang lebih awal untuk menjaga adiknya, atau seorang kakak yang kehilangan pekerjaan. Suara hujan di luar semakin deras, seolah menjadi musik latar dari adegan memilukan itu. Karina melangkah masuk, mendekati kasur kecil tempat Raffi terbaring. Perlahan ia duduk di kursi reot di sampingnya, menatap wajah anak kecil itu. Ada luka yang menggores hatinya, luka karena sadar betapa egoisnya ia selama ini. Kenapa kau tidak membawanya ke rumah sakit? Suara Karina lirih, hampir seperti bisikan. Andre menunduk lebih dalam. Biaya rumah sakit terlalu besar, Bu. Tabungan saya habis untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Saya hanya bisa berharap obat dari warung bisa cukup menurunkan panasnya. Karina menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang di perusahaannya yang berjuang sekeras ini demi keluarganya. Semua karyawan lain hidup nyaman dengan gaji besar, sementara Andre, yang selalu dihina, justru memikul beban paling berat. Kenapa kau tidak pernah bercerita pada siapapun? Tanya Karina, kini dengan suara gemetar. Andre mengangkat wajahnya perlahan, menatap Karina dengan mata yang lelah namun penuh keteguhan. Karena saya tidak ingin dikasihani. Saya ingin orang melihat saya bekerja, bukan melihat penderitaan saya. Jawaban itu menghantam Karina seperti kilat di tengah hujan. Ada keteguhan yang jarang ia lihat dari seorang pria. Tiba-tiba ia menyadari, Andre bukan hanya seorang OB biasa. Ia adalah seorang kakak, seorang pejuang, seorang pria yang rela mengorbankan segalanya demi orang yang ia cintai. Hening menyelimuti ruangan beberapa saat. Hanya suara napas Raffi yang berat, bercampur dengan bunyi hujan deras di luar. Karina menatap Andre lama, lalu menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karina merasa malu pada dirinya sendiri. Malu karena telah meremehkan seorang pria yang ternyata memiliki hati jauh lebih mulia daripada banyak orang yang ia kenal. Malam itu menjadi titik balik. Di dalam hati Karina, sebuah perasaan baru mulai tumbuh. Perasaan yang bercampur antara penyesalan, rasa hormat, dan kagum pada sosok sederhana bernama Andre. Karina menatap wajah kecil Raffi yang pucat dan tubuhnya yang menggigil. Hatinya bergetar hebat. Tanpa memberi kesempatan Andre berdebat lebih jauh, ia berdiri dengan tegas. Andre, cepat ambil jaketmu dan gendong adikmu. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Andre tertegun. Tapi, Bu, saya tidak punya uang untuk. Tidak ada tapi. Potong Karina dengan suara mantap. Aku yang akan menanggung semua biayanya. Sekarang juga. Andre menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu seolah tidak nyata baginya. Namun melihat kesungguhan di wajah Karina, ia akhirnya mengangguk pelan. Dengan hati-hati, Andre mengangkat tubuh mungil Raffi yang lemah ke dalam pelukannya. Anak kecil itu merengek pelan. Kepalanya bersandar di bahu sang kakak. Mereka bergegas keluar rumah. Hujan masih deras, jalanan becek, dan udara dingin menusuk tulang. Karina memayungi Andre yang menggendong Raffi, lalu membukakan pintu mobil mewahnya. Andre sedikit ragu saat akan masuk, takut mengotori kursi mobil dengan pakaian basahnya. Namun Karina berkata tegas, "Masuk saja, yang penting adikmu selamat." Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, suasana hening. Hanya suara deras hujan di atap mobil dan helaan napas berat Andre yang terdengar. Ia menatap wajah Raffi yang lemah. Hatinya diliputi rasa cemas sekaligus haru. Sesekali ia melirik Karina yang menyetir dengan serius. Wajahnya penuh kepedulian. Andre tidak menyangka, wanita yang dulu memecatnya tanpa ampun kini justru berjuang untuk menyelamatkan adiknya. Sesampainya di rumah sakit, Karina segera memanggil perawat. Raffi dibawa ke ruang gawat darurat. Tubuh kecilnya segera ditangani oleh tim medis. Andre hampir tak bisa berdiri karena gugup. Ia berjalan mondar-mandir di depan pintu ruang perawatan. Kedua tangannya gemetar.
Karina menghampirinya, meletakkan tangan lembut di bahunya. Tenanglah, Andre. Dokter akan melakukan yang terbaik. Adikmu akan baik-baik saja. Kalimat itu membuat air mata Andre jatuh. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan tangisnya. Saya merasa bersalah, Bu. Selama ini saya berusaha keras agar orang lain tidak tahu hidup saya yang sesungguhnya. Saya malu. Malu karena ternyata ibu harus melihat keadaan saya yang menyedihkan ini. Karina terdiam sejenak, lalu menatap Andre dengan mata teduh. Andre, tidak ada yang perlu kau malu. Justru aku kagum padamu. Kau bekerja keras demi adikmu, bahkan rela dihina dan diremehkan tanpa membalas. Itu bukan kelemahan, Andre. Itu adalah kekuatanmu. Andre mengangkat wajahnya, menatap Karina dengan mata yang merah karena tangis. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Selama ini, ia selalu dianggap rendah, dianggap tidak berharga. Tapi malam ini, seseorang yang dulu begitu keras padanya justru memberi pengakuan yang paling tulus. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang perawatan. Anaknya demam tinggi karena infeksi, tapi sekarang sudah stabil. Kami akan merawatnya beberapa hari ke depan, jelasnya. Andre hampir roboh karena lega. Ia mengucap syukur berulang kali, sementara air mata terus mengalir di pipinya. Ia menyalami dokter, lalu menoleh ke arah Karina. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin sudah kehilangan satu-satunya keluarga yang saya punya. Karina tersenyum lembut, meski matanya ikut berkaca-kaca. Jangan berterima kasih padaku, Andre. Kau yang sudah berjuang sejauh ini untuk adikmu. Aku hanya membantu sedikit. Namun bagi Andre, itu bukan sedikit. Bagi Andre, bantuan Karina malam itu adalah keajaiban yang tak pernah ia duga. Hatinya penuh dengan rasa syukur sekaligus bingung. Bagaimana harus membalas kebaikan yang begitu besar? Di ruang rawat inap sederhana, Andre duduk di samping ranjang Raffi yang sudah lebih tenang. Karina ikut duduk di kursi lain, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada rasa hangat yang muncul di dadanya, rasa yang berbeda dari biasanya. Malam itu, di antara deru hujan dan aroma obat rumah sakit, benih sebuah hubungan baru mulai tumbuh. Hubungan yang berawal dari kesalahan, penyesalan, dan kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, kepedulian tulus. Malam itu rumah sakit sudah mulai sepi. Lampu-lampu lorong menyala temaram, meninggalkan bayangan panjang di lantai yang mengilap. Andre duduk di kursi kecil di samping ranjang Raffi. Tangannya tak lepas menggenggam tangan mungil adiknya yang kini sudah tidur lebih tenang. Sesekali ia menunduk, menyapu peluh di dahinya dengan ujung seragam lusuhnya. Karina berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang masih menitik di luar sana. Hatinya penuh gejolak. Bayangan tentang hari saat ia memecat Andre kembali terputar di kepalanya. Tatapan mata Andre kala itu, pasrah, terluka, tapi tetap sabar, membuat dadanya sesak. Kini setelah melihat kenyataan hidup Andre, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang semakin dalam. Pelan-pelan, Karina melangkah mendekat. Ia menarik kursi dan duduk di samping Andre. Suara lembut keluar dari bibirnya, berbeda jauh dari nada keras yang biasa ia gunakan di kantor. Andre. Andre menoleh, sedikit terkejut mendengar bosnya memanggil dengan nada penuh kerendahan hati. Karina menarik napas dalam, lalu menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Aku salah. Aku terlalu keras padamu. Aku tidak pernah berpikir panjang. Aku hanya melihatmu sebagai pekerja rendahan yang bisa dengan mudah diganti. Aku marah. Aku kecewa dengan hal lain. Dan kau yang jadi pelampiasannya. Maaf, Andre. Maaf karena sudah memecatmu hanya karena 1 menit keterlambatan. Mata Karina mulai berkaca-kaca. Suaranya bergetar. Seakan setiap kata yang ia ucapkan adalah pengakuan dosa yang berat. Andre menunduk sejenak. Ada perasaan aneh di hatinya, campuran lega dan haru. Selama ini ia memang sakit hati diperlakukan tidak adil, tetapi ia tidak pernah menyimpan dendam. Ia hanya ingin bekerja, hanya ingin bertahan hidup demi adiknya. Perlahan,
Andre tersenyum tipis. Ibu tidak perlu meminta maaf. Saya mengerti. Kadang kita bisa salah mengambil keputusan. Saya juga tidak pernah menyalahkan ibu. Saya hanya sedih karena kehilangan pekerjaan, bukan karena ibu marah pada saya. Jawaban itu membuat air mata Karina jatuh. Ia menutup wajahnya sejenak, lalu mengusapnya dengan tangan. Bagaimana bisa kau tetap sabar seperti ini? Kau tidak marah padaku, padahal aku sudah merusak hidupmu. Andre menggeleng pelan. Kalau saya marah, apa adik saya akan sembuh? Kalau saya dendam, apakah hidup saya akan lebih baik? Tidak, Bu. Saya belajar menerima. Hidup saya sudah cukup sulit, jadi saya tidak ingin menambah beban dengan menyimpan kebencian. Hati Karina semakin luluh. Untuk pertama kalinya ia melihat seorang pria yang meski hidupnya keras dan penuh penderitaan, tetap memiliki hati yang begitu luas. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, wanita berpendidikan tinggi, pemilik perusahaan, tapi kalah besar jiwanya dibanding seorang OB sederhana. Karina menggenggam tangan Andre pelan. Terima kasih, karena masih mau bersikap baik padaku meski aku sudah begitu jahat padamu. Andre menatap genggaman itu dengan sedikit kaget, lalu mengangguk pelan. Tidak ada manusia yang sempurna, Bu. Mungkin ini pelajaran untuk kita berdua. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jarum jam dan napas kecil Raffi yang terdengar. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang berubah. Batas antara seorang bos dan OB mulai memudar, berganti dengan rasa saling menghargai. Malam itu, Karina tidak langsung pulang. Ia duduk menemani Andre hingga larut, berbicara ringan tentang kehidupan, tentang perjuangan, dan tentang rasa sepi yang mereka sama-sama rasakan. Dan di balik semua itu, perlahan muncul sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, sebuah kedekatan yang tulus. Beberapa hari setelah Raffi dirawat di rumah sakit, kondisinya berangsur membaik. Wajah pucat itu mulai memerah. Senyum kecil sesekali muncul ketika Andre menyuapkan bubur hangat ke mulutnya. Andre merasa lega, meski tubuhnya lelah karena hampir tidak pernah meninggalkan sisi sang adik. Ia tidur di kursi rumah sakit, tetap berjaga jika Raffi tiba-tiba terbangun. Suatu sore, ketika Andre tengah melipat selimut kecil Raffi, pintu kamar rawat terbuka. Karina masuk dengan langkah tenang, mengenakan blus sederhana berwarna biru muda. Tidak ada aura dingin dan arogan seperti biasanya. Yang ada hanya ketulusan dan kelembutan di wajahnya. Andre segera berdiri, sedikit canggung. Bu Karina, ucapnya gugup. Karina tersenyum tipis. Tak perlu terlalu formal. Andre, hari ini aku datang bukan sebagai bos. Andre terdiam, bingung harus merespons apa. Karina lalu menaruh sebuah kotak makanan di atas meja kecil. Aku bawa makan malam. Kau pasti belum sempat makan dengan benar, kan? Andre mengangguk pelan. Hatinya hangat menerima perhatian itu. Tetapi bukan hanya makanan yang dibawa Karina kali ini. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ingin ia sampaikan. Setelah beberapa menit hening, Karina akhirnya berkata, Andre, aku sudah banyak berpikir tentang dirimu, tentang apa yang sudah kulakukan padamu. Ia menatap Andre dengan mata dalam. Aku tahu tidak bisa menghapus kesalahanku begitu saja, tapi aku ingin memperbaikinya dengan cara yang benar. Andre menunduk, merasa tidak pantas menerima kata-kata itu. Ibu sudah sangat membantu dengan biaya pengobatan adik saya. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Namun Karina menggeleng. Bukan hanya itu, Andre. Aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih penting bagimu. Aku ingin kau kembali bekerja untukku. Andre membeku. Hatinya bergejolak, antara harapan dan ketakutan. Ia mengira Karina akan mengembalikannya sebagai OB. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Karina melanjutkan dengan nada serius, namun lembut. Bukan lagi sebagai OB. Aku ingin kau menjadi asistennya pribadi. Aku butuh seseorang yang setia, yang tidak hanya bisa kuandalkan dalam pekerjaan, tapi juga dalam hal-hal kecil yang tidak bisa kusampaikan pada orang lain. Dan aku percaya, orang itu adalah kau. Andre menatap Karina dengan mata terbelalak.
Kata-kata itu seperti mimpi. Ia, seorang OB yang dipecat karena 1 menit keterlambatan, kini ditawari pekerjaan langsung mendampingi pemilik perusahaan. Tapi, Bu, saya hanya orang sederhana. Saya tidak punya kemampuan apapun selain mengepel lantai, menata ruangan, membuat kopi. Karina tersenyum. Kali ini penuh keyakinan. Justru karena itu aku memilihmu. Kau tulus. Kau tidak pernah mengeluh meski dihina. Kau bekerja dengan hati, dan aku bisa melihat ketulusan itu. Asisten pribadi bukan tentang gelar atau pakaian mahal, tapi tentang kesetiaan dan kepercayaan. Dan aku sudah melihat bukti itu darimu. Air mata Andre hampir jatuh. Ia menunduk dalam. Suara tercekat keluar dari bibirnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa tidak pantas. Karina menatapnya lekat-lekat. Kau pantas, Andre. Kau lebih pantas daripada banyak orang yang hanya mengejar jabatan dan gaji besar. Aku ingin kau mempertimbangkannya. Tidak perlu jawab sekarang, tapi ketahuilah bahwa pintu itu selalu terbuka untukmu. Andre menggenggam erat tangannya sendiri, menahan rasa haru yang mengalir deras. Dalam hati, ia tahu tawaran itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah pengakuan, penghargaan, dan kepercayaan yang selama ini tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Malam itu, ketika Karina pulang, Andre duduk lama di samping Raffi yang tertidur. Ia memandangi wajah adiknya sambil berbisik lirih. Raff, mungkin inilah kesempatan kita. Kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk tidak selamanya diremehkan. Semoga aku bisa menjaganya. Setelah seminggu berpikir panjang, Andre akhirnya menerima tawaran Karina. Hatinya sempat diliputi keraguan, takut tidak mampu, takut gagal, bahkan takut kembali diremehkan. Namun, setiap kali ia menatap wajah kecil Raffi yang sudah sehat, semangatnya kembali menyala. Ia tahu, kesempatan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan adiknya. Hari pertamanya sebagai asisten pribadi dimulai dengan gugup. Andre tidak lagi mengenakan seragam abu-abu lusuh dengan aksen oranye. Kini, ia memakai kemeja putih sederhana yang diberikan Karina, dipadukan dengan celana panjang hitam yang membuatnya terlihat lebih rapi. Meski begitu, ia masih merasa canggung ketika masuk ke kantor. Banyak karyawan yang melirik heran. Beberapa bahkan berbisik-bisik. Bukankah itu OB yang dipecat? Iya. Kenapa sekarang malah jalan bersama Bu Karina? Jangan-jangan. Bisikan itu membuat wajah Andre memanas. Namun ia memilih tetap tenang. Baginya, yang terpenting adalah menjaga kepercayaan yang sudah diberikan Karina. Tugas Andre ternyata jauh lebih menantang daripada sekadar mengepel lantai. Ia harus menyiapkan agenda rapat, memastikan dokumen penting selalu ada di tangan Karina, mengatur jadwal pertemuan dengan klien, hingga mengingatkan waktu istirahat. Semua itu membutuhkan konsentrasi dan kesabaran lebih. Namun Andre belajar cepat. Setiap malam, ia membaca ulang catatan, menyiapkan rencana untuk esok hari, dan perlahan membuktikan dirinya mampu. Yang mengejutkan, Andre mulai melihat sisi lain Karina yang sebelumnya tersembunyi di balik sikap tegas dan dingin. Di ruang rapat, Karina memang keras dan perfeksionis, tetapi di perjalanan pulang, ia sering bercerita ringan tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia kehilangan suaminya, tentang rasa sepi yang kadang menyiksanya ketika malam tiba, dan tentang betapa beratnya memimpin perusahaan sendirian. Kadang aku iri pada orang biasa, ucap Karina suatu malam saat mobil melaju pelan. Mereka bisa tertawa lepas tanpa harus memikirkan laporan, rapat, dan persaingan bisnis. Aku punya segalanya, tapi hatiku sering kosong. Andre hanya mendengarkan dengan seksama. Ia tidak memberi banyak nasihat, hanya sesekali menyelipkan kata sederhana. Kalau ibu merasa lelah, tidak apa-apa. Semua orang butuh tempat untuk berhenti sejenak. Kalimat kecil itu membuat Karina menoleh, lalu tersenyum samar. Entah mengapa, ia merasa lebih tenang setiap kali Andre berbicara. Hari-hari mereka pun berubah. Andre bukan lagi bayangan yang berdiri di sudut ruangan dengan kain pel. Ia kini selalu berada di sisi Karina,
mendampingi dalam segala situasi. Bahkan di acara resmi, ketika semua karyawan berkumpul, Karina tidak segan meminta pendapat Andre. Hal itu membuat banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang mantan OB kini memiliki suara di hadapan bos besar? Perubahan itu juga mengubah Andre. Ia mulai lebih percaya diri, lebih berani menatap mata orang lain tanpa takut diremehkan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, kerendahan hatinya. Meski posisinya berbeda, ia tetap menyapa satpam, menyenangkan hati resepsionis, dan bahkan membantu OB baru ketika melihat mereka kesulitan membawa air galon. Karina memperhatikan semua itu diam-diam. Di balik sikap profesionalnya, ia tidak bisa menutupi rasa kagum yang semakin tumbuh. Andre berbeda. Ia bukan hanya setia, tetapi juga tulus, sesuatu yang jarang ditemui dalam dunia bisnis yang penuh kepalsuan. Malam itu, ketika Andre menutup pintu mobil setelah mengantar Karina pulang, Karina menatapnya lama dari kursi belakang. Ada getar halus yang ia rasakan, perasaan hangat yang belum pernah muncul sejak lama. Perasaan yang membuatnya bertanya dalam hati, apakah pria sederhana ini perlahan sedang mengisi ruang kosong yang selama ini ia biarkan sepi? Hari-hari terus bergulir, dan perlahan, suasana di antara Andre dan Karina berubah. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas atasan dan bawahan, penuh profesionalitas. Namun, semakin sering mereka bersama, semakin sulit bagi keduanya untuk menutupi perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Karina, yang selama ini dikenal sebagai wanita tegas dan angkuh, mulai memperlihatkan sisi yang berbeda. Ia sering tersenyum ketika Andre berada di dekatnya, senyum tulus yang jarang sekali ia tunjukkan di kantor. Ia juga mulai terbuka, bercerita tentang rasa sepi yang ia rasakan sejak ditinggal suaminya. Kadang malam terasa begitu panjang, Andre, katanya lirih suatu kali di dalam mobil. Aku merasa punya segalanya, tapi tetap kosong. Andre mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya lembut menatap Karina. Kesepian tidak bisa diisi oleh harta atau jabatan, Bu. Kesepian hanya bisa hilang kalau ada orang yang benar-benar peduli. Kata-kata sederhana itu menghantam hati Karina. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah, karena entah mengapa kalimat Andre membuat dadanya terasa hangat. Di sisi lain, Andre pun mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dulu, ia hanya memandang Karina sebagai bos yang dingin dan penuh wibawa, wanita yang sempat memecatnya tanpa belas kasihan. Namun, melihat sisi rapuh Karina, Andre perlahan jatuh cinta. Ia kagum pada ketegaran Karina, tapi juga terenyuh pada kelembutannya yang jarang orang lain lihat. Momen kecil sehari-hari menjadi alasan tumbuhnya rasa itu. Saat Andre menyiapkan kopi, Karina tersenyum dan berkata, "Kopi buatanmu selalu pas." Atau ketika mereka harus menghadiri rapat mendadak, Karina dengan ringan berkata, "Aku tenang kalau kau ada di sampingku." Hal-hal sederhana itu membuat hati Andre berdebar lebih cepat. Namun, perasaan itu juga membuat Andre takut. Ia sering menegur dirinya sendiri. "Aku ini siapa? Hanya seorang mantan OB. Mana mungkin seorang wanita seperti Karina bisa melihatku lebih dari sekadar asisten." Pikiran itu menghantuinya setiap malam. Tapi rasa hangat di dadanya semakin sulit ia abaikan. Karina pun merasakan dilema serupa. Ia tahu dirinya adalah seorang bos besar, sementara Andre hanyalah pria sederhana. Namun, setiap kali melihat ketulusan Andre, ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Bukan harta, bukan jabatan, melainkan rasa aman. Suatu malam setelah menghadiri pertemuan dengan klien penting, Karina merasa sangat lelah. Di perjalanan pulang, ia tertidur di kursi mobil, kepalanya tanpa sadar bersandar ke bahu Andre yang duduk di samping. Andre terkejut, tubuhnya kaku, namun ia tidak berani bergerak. Ia hanya membiarkan kepala Karina bersandar, merasakan kehangatan yang menembus seragamnya. Hatinya bergetar, namun sekaligus damai. Ketika mobil berhenti di depan rumah Karina, ia terbangun. Wajahnya memerah karena sadar posisinya. "Maaf, aku tertidur," ucapnya pelan. Andre tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Kadang kita butuh tempat untuk bersandar."
Kalimat itu lagi-lagi membuat Karina kehilangan kata-kata. Malam itu, saat Karina masuk rumah, ia bersandar di pintu dan menutup matanya. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Mengapa aku merasa tenang setiap kali bersamanya? Di sisi lain, Andre duduk lama di dalam mobil sebelum pulang. Ia menatap ke langit malam yang penuh bintang, lalu berbisik lirih. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Tanpa mereka sadari, benih cinta sudah tumbuh subur di hati masing-masing. Sebuah rasa yang lahir bukan dari harta atau jabatan, melainkan dari ketulusan dan kebersamaan. Rasa yang akan menguji mereka di hari-hari berikutnya. Malam itu rumah sakit sudah sepi. Lorong panjang hanya diterangi lampu redup, meninggalkan bayangan yang bergerak samar di lantai. Raffi baru saja selesai diperiksa dokter dan keadaannya jauh lebih baik. Tubuh kecilnya tertidur pulas di ranjang dengan wajah tenang. Tidak lagi gelisah seperti beberapa hari sebelumnya. Andre duduk di samping ranjang, mengusap lembut rambut adiknya. Sementara Karina berdiri di dekat jendela, menatap langit malam yang kelam. Hening cukup lama, hingga akhirnya Karina menarik napas panjang. Ia melangkah mendekat. Tumit sepatunya beradu pelan dengan lantai. Andre mendongak, sedikit terkejut melihat wajah Karina yang tampak berbeda. Lebih lembut, penuh keraguan, namun juga mantap. Andre, suara Karina lirih, hampir seperti bisikan. Andre menoleh penuh perhatian. Ada apa, Bu? Tanyanya sopan. Karina menggigit bibirnya, seakan berusaha mengendalikan gejolak di dadanya. Namun semakin ia menahan, semakin berat rasanya. Akhirnya, dengan suara bergetar, kata-kata itu keluar juga. Andre, aku tidak hanya melihatmu sebagai asisten. Aku ingin kau ada di sisiku, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hidupku. Andre terdiam. Jantungnya berdetak keras. Begitu cepat hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Kata-kata itu seperti mimpi yang tidak pernah ia bayangkan akan nyata. Matanya membesar, mencari kepastian dalam tatapan Karina. Bu Karina, maksud ibu? Suaranya tercekat. Karina menatapnya dalam, tanpa berkedip. Air matanya mulai berkumpul di sudut mata. Aku tahu mungkin kedengarannya gila. Aku, seorang pemilik perusahaan, jatuh hati pada pria sederhana yang dulu kupecat dengan kasar. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku sadar, kau bukan hanya sekadar OB, Andre. Kau adalah pria yang tulus, yang selalu ada ketika aku membutuhkannya. Aku lelah dikelilingi orang yang hanya melihatku karena harta dan jabatanku. Aku butuh seseorang yang benar-benar peduli, yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Dan orang itu adalah kau. Kata-kata itu menusuk hati Andre. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya tidak pantas, Bu. Saya hanya pria sederhana yang bahkan sulit memberi adik saya kehidupan layak. Bagaimana mungkin saya mendampingi seseorang seperti ibu? Karina tersenyum samar, meski air matanya jatuh juga. Ia menggenggam tangan Andre, menggenggam erat seolah takut kehilangan. Justru karena kesederhanaanmu itu, aku bisa percaya padamu. Kau tidak pernah berpura-pura, tidak pernah mencari keuntungan. Kau selalu bekerja dengan hati, dan itu lebih berharga daripada apapun. Andre menatap tangan yang menggenggamnya. Hatinya bergetar hebat. Selama ini ia berusaha keras menahan perasaan yang tumbuh diam-diam. Takut dianggap lancang, takut kehilangan semuanya. Namun malam itu, benteng yang ia bangun runtuh. Bu Karina, Andre menarik napas dalam. Sejujurnya, saya juga merasakan hal yang sama. Saya sudah lama berusaha melawan perasaan ini, karena saya takut salah. Tapi setiap kali ibu tersenyum, setiap kali ibu mempercayai saya merasa hidup saya berarti. Air mata Karina makin deras, tetapi kini berganti senyum bahagia. Jadi, kau juga? Andre mengangguk perlahan, wajahnya penuh ketulusan. Iya, Bu. Atau, mungkin mulai sekarang, bolehkah saya memanggil Anda bukan lagi, Bu, tapi, Karina?
Karina tertawa kecil di sela air matanya. Tentu saja. Malam itu, di ruang rawat sederhana dengan suara mesin monitor medis berdetak pelan, dua hati yang dulu saling berjauhan akhirnya saling menemukan. Tidak ada pesta megah, tidak ada janji manis berlebihan, hanya tatapan penuh kejujuran dan genggaman tangan yang hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Karina tidak merasa kesepian lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andre merasa dihargai lebih dari sekadar pekerja rendahan. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang baru, cinta yang lahir dari luka, berubah menjadi pengikat dua hati yang berbeda dunia, namun sejiwa. Beberapa bulan berlalu sejak malam pengakuan itu. Hubungan Andre dan Karina semakin erat, bukan lagi sekadar bos dan bawahan, melainkan dua jiwa yang saling melengkapi. Andre tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, namun kini ada rasa bangga dalam setiap langkahnya, karena ia tidak hanya bekerja, ia mendampingi wanita yang dicintainya. Ketika kabar pernikahan mereka diumumkan, banyak orang terkejut. Beberapa karyawan yang dulu pernah menghina Andre nyaris tidak percaya. Mantan OB itu menikah dengan Bu Karina, bisik mereka. Ada yang iri, ada yang tercengang. Ada pula yang diam-diam menyesali sikap mereka dulu. Namun tak ada satupun yang berani meremehkan Andre lagi. Hari itu akhirnya tiba. Pernikahan mereka digelar di sebuah aula sederhana namun elegan. Karina sengaja memilih pesta yang tidak terlalu mewah. Ia tidak menginginkan pesta penuh gemerlap atau undangan ribuan orang. Ia hanya ingin sebuah acara yang sakral, dihadiri keluarga, sahabat dekat, dan karyawan yang tulus mendukung mereka. Karina tampil anggun dengan gaun putih sederhana, rambut hitamnya disanggul rapi. Sementara Andre berdiri gagah dengan setelan jas hitam. Wajahnya tidak lagi menunduk seperti dulu saat dipermalukan, melainkan tegak penuh percaya diri. Di sampingnya, Raffi kecil berdiri dengan jas mini, tersenyum bahagia melihat kakaknya akan memulai hidup baru. Prosesi berjalan hikmat. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Andre tegas namun bergetar karena haru. Air mata Karina jatuh begitu Andre resmi menjadi suaminya. Tepuk tangan bergemuruh dari para tamu. Banyak di antaranya yang tak kuasa menahan tangis. Mereka menyaksikan sebuah kisah luar biasa. Seorang OB sederhana yang dulu diremehkan, kini berdiri sejajar dengan pemilik perusahaan, bukan karena harta, tetapi karena cinta dan ketulusan. Setelah acara, Karina sempat berpidato singkat. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Hari ini aku belajar bahwa cinta sejati tidak melihat jabatan, harta, atau status. Cinta sejati hanya melihat hati. Dan di hati Andre, aku menemukan ketulusan yang tak pernah bisa kubeli dengan apapun." Ucapan itu membuat Andre terharu. Ia menggenggam erat tangan istrinya di depan semua orang. Pesta dilanjutkan dengan penuh sukacita. Musik lembut mengalun. Para tamu menari dan tertawa bersama. Namun bagi Andre, kebahagiaan sejati bukan pada gemerlap pesta, melainkan pada pemandangan sederhana. Karina tersenyum di sisinya, dan Raffi kecil berlari-lari riang sambil memanggil, "Kak, Mbak Karina sekarang jadi ibu baru buatku, ya?" Andre dan Karina tertawa, lalu mengangguk sambil memeluk anak itu bersama. Sejak hari itu, kehidupan Andre berubah total. Ia tidak lagi berjalan menunduk dengan seragam OB lusuh. Ia kini berdiri sebagai seorang suami, seorang kakak, dan seorang ayah bagi adiknya yang kecil. Karina pun tidak lagi merasakan kesepian di rumah besarnya. Kehangatan keluarga yang selama ini ia rindukan akhirnya hadir kembali. Kisah mereka menjadi buah bibir banyak orang. Bagi sebagian, itu seperti dongeng yang mustahil. OB menikahi bos cantik dan kaya. Namun bagi mereka berdua, ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan yang mereka ciptakan dengan kesabaran, keikhlasan, dan cinta. Malam pertama setelah pernikahan, Andre menatap Karina yang tertidur di sampingnya. Hatinya bergetar. Ia teringat semua luka, hinaan, dan perjuangan yang telah mereka lalui. Lalu ia berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, telah mempertemukan aku dengan wanita yang mampu mengisi ruang kosong di hatiku. Kini, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi kesepian."
Yang tersisa hanyalah cinta dan kebahagiaan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa jangan pernah meremehkan seseorang. Karena bisa jadi dialah yang kelak mengajarkan arti cinta sejati dan menjadi bagian terpenting dalam hidupmu.